Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Ustazah harapkan anak ustazah masih tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat terus untuk melakukan pembelajaran. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema 4 dengan judul berbagai pekerjaan. Pada sub 1 ini kita akan bahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelumnya mari kita ulang kembali tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, di tempat yang berbeda, maka sumber daya alamnya akan berbeda pula. Contohnya dataran tinggi, tanaman yang cocok di situ adalah teh karena dia memiliki udara yang dingin. Beda lagi dengan daerah pantai. Di situ pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Maka banyak mata pencarian penduduknya sebagai nelayan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa lingkungan yang berbeda akan memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga mata pencarian penduduknya juga akan berbeda pula. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pekerjaan seseorang atau mata pencahariannya. Pertama, seperti yang sudah kita bahas adalah perbedaan lingkungan. Karena perbedaan lingkungan akan membuat sumber daya alamnya juga akan berbeda. Yang kedua, perbedaan pendidikan dari setiap orang. Beda pendidikannya seperti ustazah, pendidikannya tentang mengajar, maka mata pencaharian ustazah adalah dengan mengajar. Begitu juga dengan orang tua anak ustazah. Tapi ada juga orang yang mata pencahariannya berbeda, tidak sesuai dengan pendidikannya ataupun lingkungannya. Contohnya, ada yang bekerja sebagai pedagang. Itu mungkin dikarenakan dia memiliki keahlian untuk berdagang. Nah, sekarang ustazah akan memberi contoh adalah hubungan antara sumber daya alam dan pekerjaannya. Kita ambil contoh dataran tinggi. Dataran tinggi itu cocok ditanami dengan teh dan sayuran. Maka otomatis mata pencarian penduduknya berkemungkinan adalah sebagai pemetik teh, sebagai petani teh, ataupun pengolah teh. Contoh yang lain adalah pantai. Pantai itu perbatasan daratan dan lautan, sehingga sumber daya alam yang banyak di situ adalah ikan dan hasil-hasil laut lainnya, atau pertanian di bidang kelapa. Maka mata pencarian penduduknya berkemungkinan adalah utamanya sebagai nelayan, yaitu pengolah ikan asin ataupun pedagang ikan, atau sebagai petani dan pengolah kelapa. Nah, tugas anak ustazah adalah silahkan anak ustazah perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Tentukan 3 sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu dan silahkan anak ustazah cari pekerjaan apa yang ada di lingkungan tempat tinggalmu sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam pasti akan memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Seperti contoh pada bacaan Taman Bermain yang Hilang. Anak ustazah bisa baca pada halaman 6 sampai halaman 7. Di situ diceritakan tentang si Kupi yang kehilangan teman dan tempat dia bermain, yaitu hutan bakau. Karena hutan bakau ini dimanfaatkan manusia untuk dijadikan sebagai tempat hotel, sebagai tempat pariwisata. Sebetulnya pemanfaatan ini tidak hanya dirasakan oleh makhluk hidup yang ada di situ. Manusia itu sendiri juga akan merasakan akibatnya. Sebagai contoh di sini, hutan bakau itu berfungsi sebagai melindungi pantai dari erosi. Jika dia tidak ada, maka air laut akan segera mengikis permukaan tanah atau dikenal juga dengan nama abrasi. Sebab itu, hutan bakau juga dapat menahan rembesan air laut ke daratan sehingga mata air yang ada di darat tidak menjadi asin. Ketiga, hutan bakau akan merangkap atau menghambat atau mengikat zat-zat limbah industri. Hutan bakau dan daun-daunnya akan menghasilkan udara yang segar. Hutan bakau juga sebagai tempat biota-biota laut sehingga nanti dapat kita manfaatkan. Hutan bakau juga dapat mengurangi akibat bencana alam dari laut itu sendiri.
Nah, sekarang lanjutkan tugas yang pertama tadi dengan menentukan apa akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu. Silakan anak ustazah tentukan apa akibatnya dan jangan lupa cari juga cara untuk mengatasinya. Selamat bekerja dan semoga ilmu ini dapat kita manfaatkan untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.